Kok kalau tanning akuarium gede itu sebenarnya susah ya merahnya ya? Nah, Dokter Kiki ini men-tanning semua ikan-ikannya di akuarium yang ukurannya gede-gede banget. Kalau kita lihat, ini warna yang paling tegas ini. Kita mau nengok tempat bersejarah 12.000 ton. Oh iya, 12.000 ton. Halo semua, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Hari ini kita mau bahas tentang olahraga pingpong. Kita jadi vlog tentang olahraga ya? Enggak deh. Hari ini saya udah jalan-jalan, saya lagi di Bogor. Kalau teman-teman tahu, di vlog-vlog saya sebelumnya ada sebuah sosok seorang dokter namanya Dokter Kiki. Hari ini kita ke rumahnya, kita mau bertanya-tanya seputar tanning. Nah, teman-teman di sini kan biasa nanya, kok kalau tanning akuarium gede itu sebenarnya susah ya merahnya ya? Nah, Dokter Kiki ini men-tanning semua ikan-ikannya di akuarium yang ukurannya gede-gede banget. Dan semuanya udah merah. Jadi kita mau tanya langsung, sama kita mau menghampiri ikan titipan kita di sini yang masih baby-baby, yang kualitasnya bener-bener pecah guys. Ini kalian teman-teman lihat sendiri. Kita mau bawa pulang. Terakhir, kalau kita masih sempat, kita mau ngeliat palutnya Dokter Gigi, tempat bersejarah di mana Super Red itu pertama kali nelor di palut ini. Jadi bukan di farm dulu, pertama kali justru di sini. Yuk kita langsung ke rumahnya. Nah, kita sekarang udah sama Dokter Kiki. Nih orangnya. Halo. Nah, pas pertama kali masuk aja, itu ada tank yang besar banget. Nah, isinya ikan merah. Nih, ini tuh ikan yang warnanya natural ya. Ini nggak ada lampu apa-apa nih. Tuh semuanya mati. Kalau dinyalain lampunya ada, Dok? Ada lewat belakang. Oh, lewat belakang. Coba kita nyalain ya. Dapat nggak ya siang hari gini? Kurang kayaknya. Ini ya, Dok? Ini ya? Nggak yang nyala. yang satu lagi yang bawah. Nah, Nggak dapet. nggak dapat. Terlalu terang. Nah, jadi teman-teman di sini di rumah tuh sering nanya, Dok, kayak ikan itu kalau di tanning di tempat akuariumnya gede-gede gitu nggak bisa merah ya? Gitu loh. Nah, saya kemarin ingat di tempatnya Dokter Kiki semuanya akuariumnya gede-gede, merah-merah semua. Gitu. Jadi kita mau nanya-nanya aja sih sebenarnya ini treatmentnya gimana. Terus kaca ini berapa mili, terus tanningnya pakai apa, sama filtrasinya aja sih paling. Ini ikan sih kalau menurut saya paling utama ya genetik ya. Ini nggak terlalu di tanning gimana sih itu. Bisa dilihat di sini tanningnya pakai PLL Satu lampu doang. Satu lampu aja. Ini. Tanningnya kadang-kadang kalau malam sore baru saya turunin. Gitu doang. Nah. Ya. Ini tanknya berapa meter ya? Ini tank 2 meter, ketebalan kaca 1,2 mili. Nah, 1,2 mili bisa loh ternyata. Khas bukan pakai PLL satu doang. Iya. Gitu. Jadi ini di PLL kadang-kadang dinyalain nggak tiap hari, biasanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 12 jam. 12 jam 12 aja, jam. nggak tiap hari. Memang kalau menurut saya sih tergantung genetik ya. Nah, ini ukuran akuariumnya berapa Ukuran sih? akuarium 2 meter kali 75, tinggi 75. Tinggi airnya Tinggi airnya 55. 55. Tapi apakah, maksudnya kita ngomongin genetik, apakah kebanyakan SR itu sebenarnya bisa merah kayak gini, Dok? Atau kayak yang genetik jelek itu sebenarnya kayak gimana sih kita define-nya apa? Menjelaskan genetik jelek itu kan nggak bisa. Kalau kita beli misalnya dari Hans, kita nanya genetiknya bagus, ya dia kan penjual udah pasti bilang genetiknya bagus, Dok. Ya, Jadi sebenarnya kita taunya gimana? Dari awal-awal mesti kita lihat-lihat ya, jadi ikan yang genetiknya memang udah merah dari kecil tuh udah kelihatan, seperti pasti kelihatan bibir merah, terus warna ekor, warna dayung, sirip merahnya cerah, gitu. Sisik tuh mengkilap terus kemudian mengkilapnya tuh tegas ya, Tebel gitu. Oke. Nah, kalau filtrasinya sendiri sih juga kayaknya simple, cuman Ya pakai simple, pakai EHEM 2260 model lama.
Tapi kalau nggak pakai hem, pakai merek lebih murahan juga bisa. Kan? Bisa nggak masalah. Yang penting airnya aja. Nah, itu isinya biasa apa, Dok? Paling kapas aja. Cuma kapas. Kapas aja. Jadi taringnya cuma pakai hatu lampu, kapas doang, tapi ikannya begini. Ikannya gini. Waduh, gila. Ini bukan beli dari Mera ya, Dok, pasti ya? Bukan, beli dari nggak ada warna dulu. Dari nggak ada warna. Dari 30 cm nggak ada warna. Nah, ini buat teman-teman lihat lagi supaya lebih yakin ya. Nih, kita masuk lagi tuh. Ini akuariumnya juga kayaknya ukurannya sama ya, Dok ya? Ya, ini 1,80 m. Nah, ini 1,80 m, palahan. Lebih kecil 20 cm doang. Ketebalan kacanya mungkin 1,2 sama 1,2. Nah, ini warnanya udah muncul semua, natural, alami. Background putih lagi. Background putih lagi. Pusing nggak tuh? Masih belum yakin lagi? Nih ada lagi. Itu. Jadi semuanya memang akuariumnya gede-gede semua. Gitu. Sebenarnya kekurangan sama kelebihannya apa sih, Dok, kalau akuarium gede itu? Kalau saya kan sukanya yang 1,2 meter. Kenapa kalau di sini kok? Nah, gini sih. Semua? Sebetulnya saya kan hobi arowana udah lama. Nah, zaman dulu tahun awal-awal 2000-an orang tuh piara arowana tuh memang akuariumnya gede-gede. Oh, sengaja. Sengaja. Jadi biar dia luas, namanya ikan besar ya. Bisa dia besar. Pertumbuhannya biar optimal lah. Gitu. Jadi sampai sekarang ya kita adanya akuarium begini ya kita manfaatin aja yang ada. Oh gitu. Kalau model sekarang bagusnya sih dipasin ya, paling 120 cm itu udah cukup. Tapi apakah dengan akuarium besar air itu jadi lebih stabil atau ada kayak ke arah situ atau memang sama aja? Kalau saya di sini tetap airnya seminggu 2 kali mesti ganti. Seminggu 2 kali? 2 kali, walaupun airnya banyak, volumenya akuarium gede tetap. Soalnya kita kan rawat air, berarti rawat ikan. Iya, gitu. Kalau saya Pak di rumah setiap hari dong kan di airnya. Nah, ya tapi nggak semerah ini kan. Mungkin setiap hari akuariumnya nggak segede gini kali. Nah, kalau kita akuariumnya lebih kecil ya mau nggak mau airnya lebih cepat ganti gitu. Oke. Ya. Nah, ini ada ikan kecil yang memang kayaknya belum di-tanning. Nah, tadi kan dokter ada ngomong masalah bakat warna. Nih kalau di mata saya sih ini yang paling saya suka warnanya yang ini. Karena nggak tahu ya apa karena ringnya udah keluar dan ada keungu-unguannya. Kalau di kamera pasti ketangkap juga. Iya. Nah, kalau di antara yang kecil-kecil gini yang paling kayak lumayan bakal bagus warnanya yang mana nih? Ini salah satunya nggak, Dok? Ini kalau kita dilihat tuh, kalau kita lihat ini warna yang paling tegas ini nih. Nanti warna ini merah ininya lebih paling tegas. Lihat dari warna ekor juga tuh. Ini warnanya walaupun mengkilap kebiruan tapi metaliknya kurang tajam kalau saya bilang. kurang tajam. Itu lebih tajam. Nah, gitu. Nah teman-teman sorry banget kalau misalnya ditanya bakat metalik, base warna kita nggak bisa jelasin langsung, tapi teman-teman bisa langsung lihat melalui kamera ini ketangkep jelas sih. Nah ini katanya yang paling tajam nih, jadi nanti teman-teman bandingin aja ya. Lihat warna ekor, ya merahnya cerah apa enggak, ya terus warna metalik sisik, lihat metaliknya gimana. Cuma kalau nggak ada perbandingan susah sih. Susah. Nah ini kan ada perbandingan. Kalau ada perbandingan lebih jelas. Nah ini ikan-ikannya ikan-ikan dokter sendiri ya berarti ya? Ya? Ini anakan sendiri rata-rata. Ini dikecilin, digedein dari kecil. Dari kecil. Sampai segede ini dan nggak pernah di-tanning, warnanya udah begini, apalagi di-tanning, Pak. Ya kan tuh, lihat teman-teman lihat tuh. Nah, saya hoki. Kali ini saya dapat kesempatan buat nyimpen anakannya si dokter. Ya, saya udah titip di sini sekitar sebulanan. Nah, habis ini kita lihat ya anakannya. Jadi secara singkat, merahin ikan di tempat gede itu bisa. Karena ini ukurannya semua 2 meter, 1,8 meter. Semuanya bisa dan kaca ketebalannya itu digangguin. Nanti kita ke sana juga, tenang aja. Nah, kaca ketebalannya itu 12 mili palahan, hampir 1,2 cm gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, secara menarik secara kesimpulan sebenarnya ikan arowana ini asal airnya kita jaga, kualitasnya bagus, dan ini kan letaknya di Bogor, udah pasti bagus. Dan kayak dia nyaman, warnanya akan mengikuti sih menurut saya. Nah, genetik bagus, genetik jelek tadi udah ditunjukin kira-kira sisiknya kayak apa di sana. Nah, ini sekarang kita mau ngelihat anakan kita yang kita berhasil beli bujuk-bujuk dari si dokter Kiki. Ini tuh susah banget guys dapetin anakan ini. Nih. Udah nggak ada siapa-siapa, kita buka ya. Soalnya agak ngap, kegendutan.
Ini anakannya udah ukuran mungkin mau 14 cm ya. Tuh. Mau. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini ekornya semua lebarnya minta ampun nggak jelas. Nah, metaliknya juga bagus. Tuh ekornya dan sangat nge-close dari awal. Jadi kita ada kesempatan, kita hari ini akan ambil ikan ini. Jumlahnya nggak banyak, cuman sekitar 20-an. Nah, buat teman-teman yang nanti, nah ini lihat deh, tuh kelihatan nggak sih? Nah tuh, lihat deh, itu ekornya gede sekali dan nge-close tuh, masih kecil. Nah, bakat-bakat ikan yang bagus itu memang sebenarnya dari kecil sebenarnya udah bisa lihat. Paling nggak kita bisa lihat dari mulutnya apakah dia cakil atau enggak, dari ekornya yang besar atau enggak, sama terakhir kalau kita mau lihat dayungnya. Teman, kalau dayung panjang itu waktu kecil gini tuh belum bisa kelihatan. Dia cuman paling nggak kalau dia nyentuh anal finnya itu yang di belakang, artinya dayung ikan ini udah lumayan panjang. Nah, nanti tinggal kita lihat semakin dipelihara semakin tumbuh atau enggak dayungnya. Ada yang bisa langsung tumbuh lagi jadi panjang banget gitu. Nah, sekalian nanya nih, ini kira-kira kalau ikan arwana kayak gini umurnya udah berapa bulan ya dok ya dari? Enggak. Udah. Nggak ya? Ini ya 3 bulan lah dari panen ya. Jadi kayak dari telur, selesai telur, maksudnya dari mulut itu ke sini 3 bulan dok? Dari mulut 2 bulan. Kan di mulut sebulan lebih. Oh, sebulan tuh udah panen tua hitungannya, udah berenang? Iya, pokoknya kalau menurut saya sih panen tua, bentuk ikan tuh udah sempurna. Oh, oke. Udah sempurna. Nah, itu panen tua. Biasanya 35 hari ke atas, itu ya, 30-35 hari ke atas lah udah sempurna ya. Nah, ini yang membedakan sama ikan-ikan lainnya kayaknya anatominya ya dok ya? Anatomi, nah lihat aja tuh metaliknya. Metaliknya, mengkilapnya. Kayak gini. Ini kalau ekor, dayung, lihat aja semua bagus. Nah, kalau kecil kayak gini kasih makan apa sih? Banyak yang nanya. Apakah cacing doang cukup atau kita harus campur dengan udang atau kita campur dengan jangkrik atau gimana dok ini? Paling pakan utamanya cacing beku ya. Cacing beku. Sampai ukuran 13 cm lah. Ini dong udah 13 ya, cm. udah sampai sini. Terus sampai 15 cm juga bisa. Oke, terus kita ganti. Terus ada pakan tambahan biasanya. Mungkin jangkrik kecil bisa atau potongan udang bisa. Cuman kalau potongan udang air cepat kotor ya. Iya. Jadi sekali-sekali aja udang sih. Oke. Semoga ini sih bisa jadi bagus sih. Hari ini saya boleh bawa pulang nih jadinya. Boleh, silakan aja. Apa sih yang enggak buat Nah, terakhir nih, kita kan udah kesini sekalian juga deh. Kita mau nengok tempat bersejarah. Ini adalah tempat pertama kali Dokter Kiki mendapat hasil pertamanya dari Superred-nya tuh di sini. Nah, kita mau tanya-nanya sebenarnya dari tahun berapa sih, terus kok tiba-tiba bisa dapet, terus mungkin ya cara bedain jantan betina gimana, environment-nya gimana, terus bangun ini habis berapa gitu, kayaknya asik ya kayaknya. Yuk, kita langsung bareng Dokter Kiki ke atas ke tempatnya. Ini gua pecah nggak ya? Patah nggak ya? Enggak. Ya, jadi kita akan ke tempat sejarah pertama kali Superred ini berhasil di breeding di sini nih. Tuh, wow. Ini kalau dari atas begini. Tapi kalau dari atas ikannya penakut ya? Enggak sih. Enggak, ini nyamperin enggak. Oh, tadi dia kayak goyang. Ini kita nggak usah banyak bertanya, biar dokter yang menjelaskan aja. Gimana dok ceritanya, sejarahnya dok? Cuman hobi aja, ini dibangun dari tahun 2004. 2004 bangun ini? Bangun ini, naik ke atas. Luasnya? Luasnya sampai ujung 10 meter kali 6 meter, dalamnya kira-kira 2 meter lah. 10 kali 6 kali dalamnya 2 kurang lebih. 12.000 ton. Ini 10 sebenarnya kali 6, 60 kali, iya 12.000 ton. tuh. Nah, terus gimana dok? Habis dibangun karena hobi Superred-nya gede, ditaruh di sini. Dulu sempat ada yang masang seru pairing sampai ada hasilnya, anakannya pernah sekali. Berapa banyak waktu pertama kali taruh sini, berapa arwana? Kok ini kan cuma 2 ya? Ada 3. 3. Nah, pas pertama kali itu Pertama gimana? kali nggak banyak juga sih, memang saya berharap ya mudah-mudahan bisa pairing, bisa hasil anak, dan kenyataan memang begitu. Dulu cuma taruh 6 apa 8 gitu. 6 biji? Iya. Terus- 6 apa 8 kalau nggak salah. Oh.
Terus yang berhasil 1 pair. 1 pair berhasil. Nah sebenarnya kalau kita ngomong secara logika, bisa nggak sih sebenarnya? Ya pasti kan udah pasti bisa. Cuman apakah itu hoki atau sebenarnya super red itu ada kemungkinan besar bisa begini? Apakah ada contoh kasus lain yang bisa beranak di tempat seperti ini? Di sini pernah, di sini pernah. Waduh. Apakah itu karena efek air sama, Dok? Enggak ya. Saya rasa yang paling utama faktor luck. Faktor luck, iya udah pastilah. Nah, terus kita kalau ngebedain jantan sama betina gimana sih, Dok, kayak begini? Apa waktu itu pada saat itu 6 biji ditaruh, ya udahlah. Cap cip-cup, belalang kuncup kita masukin. Dulu saya kan baru permulaan piara arawana juga, jadi nggak tahu jantan betinanya nggak tahu. Mereka tuh pairing sendiri, pasangan sendiri. Oh, jadi asal masukin sebenarnya pada saat itu. Asal masuknya adanya segitu ya kita masukin di sini gitu loh. Nah, kalau saat sekarang bisa nggak kita bedain? Bisa. Tuh, kalau dari atas nih jantan tuh biasa lebih panjang ya, lebih panjang. Kepalanya pun kelihatan biasa lebih besar. Oh, jadi kepalanya lebih besar, mungkin karena untuk ngeremin si telur kali telurnya, ya? rahangnya kelihatan lebih besar. Jadi kalau betina itu lebih pendek, teman-teman, kepalanya. Dayungnya tuh lebih melengkungnya lebih seperti busur. Kalau yang cowok? Kalau betina lebih lurus dayungnya. Oh. Dan lebih pendek biasanya. Oke. Nah, ini tuh filtrasinya pakai... filter, bro. Iya. Tapi isinya apa? Top filter isinya ini terutama ya tanaman ya kayaknya. Batu koral sama pasir sama ijuk. Oh, jadi ini dikuras-kuras nggak nih? Nggak pernah dikuras karena memang ikannya kan sedikit. Jadi nggak pernah dikuras. Jadi ini sebenarnya ekosistemnya udah terjadi sendiri ya? Kita tanamin rumput air, ada rumput, jadi ekosistemnya udah jalan sendiri. Iya. Jadi kalau teman-teman tahu dari kotoran arwana itu nitrat ya? Iya. Amonia nitrat, jadi nanti diubah jadi nitrit sama si bakteri yang ada di tempat filter. Nah, biasanya si nitrit itu nggak bisa hilang kalau nggak kita lakukan water change. Tapi di sini ada tumbuhan yang bisa breakdown si nitrit itu sehingga ini udah terjadi ekosistem gitu. Nah, tadi udah di syuting yang cowoknya. Nah, ini yang ceweknya nih, ini nih rata-rata gitu tuh. Badannya lebih bantet ya, lebih buntet. Mungkin agak jauh tuh. Tadi di bawah ada sih. Ada begini kan? Oh, ini. Yang iya, tuh. Nah, itu kan cewek lebih kepalanya lebih kecil. Ya, lebih nggak panjang. Lebih buntet, dayungnya juga lebih pendek. Nah, kayak gitu cewek tuh. Nah, itu cewek juga tuh. Nah, warna juga rata-rata nggak sampai punggung. Iya, ada yang mati. Apa itu? Itu mati bukan sih? Apa kodok apa tuh? Tahu panjang katanya. Ada dia. Bagian perut itu juga dia bagian sininya Oh iya. lebih gede ya. Kalau cewek tuh perutnya lebih nonjol ke bawah, lebih melengkung ke bawah. Cowok lebih rata. Nah, sebenarnya 2005 itu berhasil beranak, waktu itu dapat berapa telur, Dok, itu? Itu dapat 16 apa 17 ekor. 17 ekor. Nah, super red itu bisa paling banyak berapa sih? Sepengalaman dokter bisa nggak sampai 200 gitu? Oh, nggak bisa. Langsung cuan. Rekor saya 64 ekor sekali. 64 ekor ya? Sekali apa? Nah, Beranak. sebenarnya saya bingung, Dok. Mulut arwana itu kan sebenarnya kita bisa taker. Telur arwana kita bisa taker. Saya pernah tuh nyoba bayangin satu telur itu dimasukin ke mulutnya sampai 64 biji, dia kan nggak bisa itu, nggak masuk. Apa dia ngeremnya sampai leher atau gimana ya, Dok ya? Sampai ujung leher, betul. Jadi kayak mau muntah gitu dong dia ikannya. Mungkin nggak seperti manusia, dia ada refleks muntah ya. Dia kayaknya enggak ya, nggak begitu ya. Jadi nggak mungkin di mulutnya doang dong, Dok. Soalnya kalau 64 aja kita iniin. Nah, itulah kalau saya bilang Kehebatannya. kebesaran Tuhan nyiptainnya gitu. Iya. Saya bingung. Nah, ini teman-teman kita ada proposi lagi. Kita ada proposal ke depannya pingin ngegedein ikan di sini. Nanti pas udah gede-gede segini kita ambil ya. Berhasil nggak ya kita, Hans? Hah? Nah, nanti kalau berhasil kita akan ada di episode selanjutnya nih. Mungkin bareng Hans juga, mungkin bisa di tempatnya Hans. Tuh. Ini kan jantan betina, jantannya itu takut jantan. sih.
Nah, kita lihat yuk filternya nih, Jantannya kelihatan tuh jelas, kepalanya Tuh. lebih gede, yang merah. badannya lebih lurus. Nih. Oh, ya. jantannya itu. Jadi jantannya aja nggak di-tanning, semua merah-merah di sini. Gila dah. Nah, terus ini filtrasinya gini teman-teman. Ada sih bioballnya tapi di luar filternya. Biobol ya. Di biobolnya tuh ada sih tapi di luar. Jadi ini tuh bawahnya sih kayaknya kalau dilihat biobol sama tanaman semua. Nah di sini pun juga ada matahari kayaknya, jadi pada subur ini. Ini dipotongin nggak sih dok tiap Nggak. berapa lama? Oh jadi dia segini aja Gitu rebatnya? aja, tumbuh sendiri. Oh, terus dia nggak mungkin sampai ke bawah-bawah gitu. Enggak, gini aja. Jadi dia tahu ya tanamannya, pinter juga ya. Padanya segimana terus dia cuma segini doang. Iya, segitu. Hebat. Sebetulnya ada lampu UV-nya tuh gede gitu. Di mana dok? Ini. Tuh, belakang lo UV-nya. Nah ini. Iya. Oh. Ini. Oh iya ini UV-nya. Dibikinin pipa. Tapi nyala nggak ini dok? Udah mati. Oh tuh. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya juga. Maksudnya udah nggak dipakai. Dulu awal-awal kan lagi ekosistemnya belum kebentuk, itu berfungsi. Hijau terus Hijau, soalnya. itu berfungsi. Begitu ekosistem udah jalan, jarang. Nah, bikin ekosistem itu kira-kira berapa tahun? Apa berapa bulan? Dulu saya dari pertama kali buat sampai rumput jadi, sampai turun ikan itu setahun baru turun ikan. Jadi sebenarnya prosesnya bukan hal yang singkat sih sebenarnya teman-teman. Gitu. Nah ini inspirasi yang bisa ditiru buat teman-teman di rumah, ngebuat ekosistem jadi sampai kita nggak usah nguras lagi. Semuanya udah di breakdown semua sama filternya, udah punya fungsinya masing-masing gitu. Nah kita nanti kalau punya kesempatan, punya rezeki mungkin mau buat yang seperti ini. Ini kayak di SeaWorld loh. Kalau di SeaWorld kan kasih makan ke bawah gini. Gitu. Nah terima kasih teman-teman udah nonton video ini, udah ngeklik video ini, udah ngikutin keseharian kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sebelum kalian pergi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.